Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mengganti pertemuan tatap muka dari DAA, Desain dan Analisis Algoritma. Yang seharusnya hari Kamis kita ganti ke pertemuan ke praktikum. Jadi di sini untuk topik kita pada minggu ketiga untuk tatap muka adalah baris dan deret 2. Sebelumnya bagi yang belum pernah ketemu saya perkenalkan, saya Muhammad Ariful Furqon. Saya masih baru di UNED. Jadi saya masuk ke UNED ini per 1 Maret 2021 kemarin. Jadi langsung saja, sebelumnya untuk jadwal mengajar saya nantinya kan bergantian dengan Pak Arif Hidayat. Jadi ada 2 dosen yang mengampu mata kuliah DAA ini, Pak Arif Hidayat dan saya, Ariful Furqon. Jadi nanti jadwalnya akan bergantian. Untuk minggu ketiga, saya handle kelas A dan C. Untuk minggu depan, kelas A dan C nanti dihandle Pak Arif lagi, begitu seterusnya. Jadi nanti jadwalnya selang-seling. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mereview dulu rumus penjumlahan deret yang pada pertemuan sebelumnya telah dibahas oleh Pak Arif. Jadi kemarin Pak Arif sudah menjelaskan 8 rumus summation atau penjumlahan deret. Jadi yang pertama itu ada penjumlahan dari 1 di mana I sama dengan L sampai I sama dengan O. Itu rumusnya pakai U min L plus 1. Di mana L dan U itu merupakan integer limitnya. Jadi L-nya itu mulainya, U itu batas akhirnya. Jadi I sama dengan L sampai I sama dengan U. Jadi seperti itu. Nah, dengan menggunakan rumus ini, contohnya misalnya ini. Penjumlahan dari 1, I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, maka dapat dituliskan U-nya kan N. N min L, N min 1 plus 1, jadinya N. Ini contohnya untuk penggunaan rumus yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, itu merupakan penjumlahan dari I, di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Untuk rumusnya seperti ini, N dikalikan N plus 1 per 2, atau rumus pendekatannya menggunakan setengah N kuadrat. Seperti itu. Untuk yang nomor 3, itu merupakan penjumlahan dari I kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Nah, rumusnya seperti ini. N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Atau rumus pendekatannya pakai sepertiga N pangkat 3. Selanjutnya yang nomor 4, itu misal ada soal yang penjumlahan dari I pangkat K, di mana variabelnya I-nya itu mulai dari 1 sampai N, maka rumus pendekatannya pakai 1/K plus 1 dikalikan N pangkat K plus 1. Jadi itu untuk nomor 1 sampai 4. Selanjutnya untuk nomor 5, variabelnya itu pangkatnya. Jadi A pangkat I. Penjumlahan A pangkat I dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan N, rumusnya seperti ini. A pangkat N plus 1 min 1 dibagi A min 1. Contohnya, misalnya penjumlahan 2I, dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan N. Maka 2 dipangkatkan N plus 1, A-nya kan 2. Dipangkatkan N plus 1 min 1 per A min 1. 2 min 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 2N plus 1, 2 pangkat N plus 1 min 1. Untuk yang nomor 6 ini
penjumlahan dari I kali 2 pangkat I, di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Rumusnya seperti ini. N-1 dikalikan 2 pangkat N plus 1 plus 2. Untuk yang ke-7, itu merupakan rumus, misalnya ada soal penjumlahan dari 1/I, di mana I-nya itu mulai dari 1 sampai N, maka menggunakan pendekatan seperti ini. Ln N plus gamma, di mana gammanya itu 0,5772, dan ln N sendiri itu merupakan logaritma dengan basis E atau bilangan Euler. Biasanya konstantanya Euler itu nilainya 2,7 sekian sekian sekian. Untuk yang nomor 8 itu penjumlahan log I, di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Rumus pendekatannya N log N. Logaritma dengan basis 2. Jadi seperti itu untuk 8 important summation formula. Jadi rumus penjumlahan deret yang biasanya digunakan ada 8. Kalau misal pakai rumus ini tidak bisa diimplementasikan dalam soal, itu perlu menggunakan yang namanya manipulasi, aturan manipulasi penjumlahan. Jadi di sini yang biasanya digunakan itu ada 4 aturan yang telah dijelaskan oleh Pak Arief pada minggu kemarin. Yang pertama, memindahkan konstanta, misalnya penjumlahan CAI, di mana konstantanya keluar, jadi C dikalikan penjumlahan AI dari I sama dengan L sampai I sama dengan U. Untuk yang kedua, itu rumus memisahkan antara penjumlahan. Jadi misalnya ada penjumlahan atau pengurangan AI plus BI, maka nanti dapat dipisah. Jadi A sendiri, B sendiri. Itu juga yang nomor 3. Itu merupakan penjabaran dari misalnya ada penjabaran dari AI di mana I sama dengan L sampai I sama dengan U, dapat menggunakan rumus ini. Begitu juga yang nomor 4. Jadi itu untuk manipulation rule, aturan manipulasi. Langsung saja kita masuk ke latihan ya. Jadi di sini ada penjumlahan dari 5 plus akar 4I. Di mana I sama dengan 0 sampai I sama dengan 3. Kira-kira dari sini ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira pakai aturan apa dulu untuk menyelesaikan soal ini? Ada yang mau menjawab? Jadi di sini saya seperti Pak Arief, saya ada poin keaktifan bagi yang bertanya ataupun menjawab. Jadi monggo dipersilakan. Izin menjawab, Pak. Oke. NIM berapa? NIM 342. 342 Aziza Nurul. Monggo. Ya. Yang pertama menggunakan aturan manipulasi 2. Manipulasi 2. Bisa dijelaskan? Ya. Aturan. Di situ karena aturan manipulasinya menggunakan tanda tambah, jadi dipecah menjadi satu-satu. Betul sekali. Kata dari Mbak Aziza ya. Iya, Pak. Jadi dengan menggunakan aturan manipulasi 2, itu memisah antara 5 dan 4 akar 4 pangkat I. Jadi untuk persamaannya sebagai berikut. Jadi penjumlahan dari I sama dengan 0, penjumlahan 5 dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 3, ditambah 4 dari akar 4 pangkat I bisa dituliskan 4I per 2. Jadi seperti itu. Nah, dari sini itu kita bisa melakukan penjumlahan menggunakan 8 rumus yang penjumlahan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kira-kira untuk yang ini itu pakai rumus mana? Ada yang mau menjawab? Kan tadi ada 8 rumus. Saya, Pak. Ini berapa, Mas? 373, Pak. 373 Muhammad Alfaridz. Monggo.
itu memakai rumus penjumlahan satu bisa bisa Pak. Rumus penjumlahan satu gimana tadi? Yang I dari L atau bisa dari 0 itu dengan konstantanya tetap tidak ada I-nya Pak. Itu kan 5. Ya, kalau yang contoh soal ini itu nantinya dikalikan 5. Jadi kan kalau rumus penjumlahan satu kan N min L plus 1, nanti dikalikan 5. Jadi seperti itu. Untuk yang ruas kanan, karena ini bisa dihitung secara manual, kita inputkan aja biar gak capek-capek itu. Jadi 4, 0 per 2 ditambah 4 pangkat setengah tambah 4, 2 per 2, pangkat 2 per 2 tambah 4, 3 per 2. Jadi hasilnya kita masukkan N-nya. N-nya 3. Terus L-nya itu mulainya. Jadi kan 0 plus 1 dikalikan 5. Untuk yang ini pakai operasi aritmatika biasa. Jadi hasilnya 35. Jadi itu untuk mengerjakan suatu soal penjumlahan dengan kalau misal tidak bisa dijumlahkan secara normal, itu perlu yang namanya aturan manipulasi. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal hitung secara manual, caranya seperti ini. Kalau ini sih masih limitnya masih sedikit ya, I sama dengan 0 sampai I sama dengan 3 bisa dihitung secara manual. Kalau misalnya kayak gini, kan limitnya I sama dengan 1 sampai 100. Kira-kira diapain dulu kalau ini? Ada yang mau menjawab? Sama kayak tadi sih. Kalau soalnya penjumlahan 4 plus 3I. Dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 100. Izin menjawab lagi boleh Pak? Boleh, monggo. Tadi itu ya, Aziza ya? Iya Pak. Monggo. Dipecah lagi Pak. Betul sekali. Seperti yang Lima. latihan sebelumnya, dipecah lagi jadi 4 ditambah 3I. Jadi seperti itu. Nah, di sini itu ada satu aturan manipulasi lagi sih. Kan yang tadi aturan manipulasi satu itu memindah konstanta, 3 konstanta ini dipindahkan ke depan. Jadi kan awalnya 3I menjadi 3 dikalikan penjumlahan I. Jadi betul. Untuk pengerjaannya sih seperti ini. Jadi yang ini pakai yang rumus 1, ini pakai yang rumus 2. Jadi seperti itu sih. Untuk operasinya seperti ini, dimasukkan N-nya. N-nya 100, dikurangi L, L-nya 1, ditambah 1, dikalikan 4. Ditambah yang rumus 2 ini dari 3I, itu dikalikan 3 dikalikan N dikali N plus 1 per 2. Jadi diinputkan seluruhnya N-nya. Hasilnya diketahui 15, 5, 50. Nah, untuk prosedur pengerjaan soalnya, itu pendekatannya seperti ini, algoritmanya seperti ini. Jadi misal ada soal, itu dilihat dulu apakah ada rumus deret yang sesuai atau tidak. Jika iya, itu bisa langsung diimplementasikan rumus deret yang 8 tadi. Jika tidak, itu pakai manipulasi deret. Dari manipulasi deret itu kemudian nantinya akan dilakukan rumus deret. Dan lanjut ke nanti perhitungan sehingga diperoleh jawaban dari soal tersebut. Jadi seperti itu sih. Selanjutnya latihan sambil ini kan sudah waktunya Isa. Jadi monggo kalian coba terlebih dahulu latihan soal berikut. Nanti kita bahas setelah 20 menit. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita latihan ini? Nggak ada?
Belum ada, Pak. Oh, baik. Jadi nanti kalian coba dulu ya latihan ini kira-kira 20-30 menit lah. Nanti setelah itu kita bahas lagi. Jadi saya break dulu ya. Iya, Pak. Sudah di depan laptop semua? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan latihan terkait dengan penjumlahan. Penjumlahan teret. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu. Sebelumnya saya mau bahas yang latihan nomor 1. Saya, Pak. Ini berapa, Mas? 3073, Pak. 3073. Muhammad Alfaris. Iya, Pak. Untuk soal nomor 1 di sini sigma I dari 3 sampai N plus 1 dengan variabelnya 1. Di sini hanya langsung menggunakan rumus 1, Pak. Yang biasanya N-1 plus 1, sehingga hasilnya N-nya itu ada, karena di soal N plus 1, maka N plus 1 dikurang 1 ditambah 1, hasilnya N plus 1 saja. Hasilnya N plus 1. Jadi pakai rumus nomor 1, dimasukkan N-nya, N plus 1, min 3 plus 1. Jadi sudah betul tadi Mas Alfaris. Untuk nomor 1. Kalau yang untuk soal nomor 2, ada yang mau menjawab? Saya, Pak, untuk nomor 2. Nelly, NIM berapa? NIM 3037, Pak. 3037, monggo. Kalau yang nomor 2 itu pakai rumus yang kedua, Pak, kalau nggak salah. Rumus yang kedua ya? Iya. Bisa dijelaskan hitung-hitungannya?
Jadi hitungannya itu kan N plus 1. Jadi n plus 1-nya itu dirubah, bukan dirubah Pak, dimasukkan ke perhitungan yang rumus awalnya. Cuma n-nya itu di n plus 1 dikalikan n plus 1 dalam kurungnya. N plus 1 dalam kurungnya ya pakai rumus yang kedua itu kan ya. Iya Pak. Jadi nilai hasilnya berapa kalau dari Mbak Melia? N pangkat 2 plus 1 N, Pak. N pangkat 2 plus N. Nah, sebenarnya saya juga di sini tadi juga sempat bertanya sih, Mas Christopher itu. Jadi gimana kalau L-nya lebih dari 1, itu sebenarnya ini juga saya ada kesalahan. Bentar. Jadi di sini tuh sebenarnya nilainya salah. Sebenarnya ini lebih tepat kalau ininya itu 1. Jadi terima kasih juga Mas tadi Christopher yang mengingatkan kalau misal untuk soal yang tipe nomor 2 ini harus dimanipulasi dengan manipulasi ketiga dulu. Jadi tadi sempat di chat itu ada yang tanya, Mas Christopher itu bilang. Jadi kalau sudah dimanipulasi pakai rumus yang ketiga, biar nilainya dari I sama dengan 3 ke I sama dengan 1 nantinya. Dengan menggunakan rumus manipulasi 3. Kalau soalnya tipe begini sih, kalau dari I sama dengan 1 itu bisa langsung pakai yang rumus nomor 2 seperti Mbak Melia tadi jelaskan. Jadi seperti itu sih. Untuk soal yang nomor 3, ada yang mau menjawab? Tadi soal yang nomor 3, penjumlahan dari I plus 1, dari I sama dengan 0 sampai N-1. Ada yang mau menjawab? Belum ada yang nomor 3, soal nomor 3. Permisi, Pak. Mau tanya, Pak. Mau tanya. Iya. NIM-nya berapa, Mas? Yang NIM-nya 3005, Pak. 3005, Mas Dewangga. Monggo. Iya. Yang nomor 2 tadi, Pak. Yang nomor 2 itu tadi kalau I-nya 1 bisa langsung pakai rumus yang kedua. Berarti kalau dari soalnya di I-nya 3 tadi, itu jawabannya bukan itu berarti ya? Iya, bukan. Tadi saya juga baru nyadar sih kalau I-nya sama dengan 3. Jadi kalau I-nya sama dengan 3 itu pakai yang rumus ini dulu sih. Mana ya? Ini. Jadi nanti dimanipulasi, kan ini kan I sama dengan L. L itu bisa sembarang. Jadi gimana caranya dari L itu bisa menjadi 1. Jadi nanti dimanipulasi pakai M-nya ini nanti kayak dipisah gitu loh. Dari penjumlahan AI ke M-nya di sini M plus 1. Jadi seperti itu sih. Pakai yang sum manipulation 3 ini. Jadi begitu sih. Kalau dari saya sih, Pak, tadi yang nomor 2 itu karena I-nya mulai dari 3. Tadi kan di nomor 2-nya hanya I, N plus 1. Ya. Jadi kan sigma batas atasnya N plus 1, I-nya sama dengan 3. Terus I itu kan misalnya, itu kan berarti nanti 3 ditambah
4 tambah berapa sampai N plus 1 begitu ya, Pak. Betul. Berarti yang sebelumnya kan kalau ikut rumus yang kedua tadi yang dimulai dari 1, berarti ada 1 plus 2 sebelumnya. Ya. Nah, mungkin bisa pakai rumus yang kedua, tapi nanti dikurangi 3 dari yang 1, 2 di sebelumnya. Kalau saya sih begitu, Pak. Jadi kalau dari cara sampean itu pakai tetap rumus yang nomor 2, tapi nanti Ya. hasilnya dikurangi yang 3. ketiga. Coba nanti saya coba-coba dulu aja. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama ya, sudah diingatkan. Untuk yang nomor 3, ada yang mau jawab? Soal yang nomor 3, ada yang sudah selesai mengerjakan nomor 3? Nggak ada? Saya, Pak. NIM berapa, Mas? 37.3, Pak. 37.3, Mas Alvaris, monggo. Di sini saya pertama menggunakan manipulasi 1 untuk mengeluarkan I-nya yang depan, sehingga menjadi I sigma I plus 1 dari I sama dengan 0 sampai N min 1. Selanjutnya diteruskan ke manipulasi 2. Sehingga I sigma I dari I sama dengan 0 sampai N min 1 ditambah I sigma 1 dari I sama dengan 0 sampai N min 1. Selanjutnya untuk yang kiri, ruas kiri dilanjutkan dengan rumus penjumlahan 2 dan yang kanan dilanjutkan dengan rumus penjumlahan 1. Sehingga hasilnya dari saya menjadi I dikali N dikali N min 1 per 2 ditambah I dikali N dikurangi L. Kalau dari saya. Hasil akhirnya berapa? Gimana, Pak? Hasil akhirnya tadi berapa? I kali N dikali N min 1 bagi 2 ditambah I dikali N min L. I dikali N min L. Dari rumus. Di sini saya soalnya pakai rumus 2 dan 1. Itu di situ pakai rumus 3, tapi Pak. Kalau saat yang rumus iya, salah yang satunya, Pak. Kalau rumus 1 itu di sini tuh nilainya bukan variabel, itu nilainya biasanya konstanta. Iya, Pak. Kalau yang soal nomor 3 itu pakai rumus 2 dan rumus 3. Kalau yang rumus 2 itu kan karena I, terus yang rumus 3 itu karena I kuadrat. Hasilnya seperti ini sih. Oh iya, Pak. Jadi Mas Alvaris ya? Kalau saya akan mengeluarkan satunya itu, Pak. Jadi pakai rumus 1 aja. Di manipulasi awalnya beda. Oh, iya, saya paham. Jadi I-nya itu kan masuk sini. Kalau saya langsung di I kuadratkan. Ya, paham. Iya. Jadi bisa jadi sih kayak gitu. Nanti beda hasil akhirnya, tapi kemungkinan nanti ketika diinputkan itu hasilnya kemungkinan sama. Kalau misal perhitungannya sama. Jadi seperti itu sih, tidak masalah kalau misal pakai manipulasi 1 atau pakai manipulasi yang memindahkan konstanta. Jadi seperti itu sih. Terima kasih Mas Alvaris. Ya, Pak, terima kasih juga. Ya. Untuk soal yang nomor 4, ada yang mau menjawab? Monggo, soal nomor 4. Agak tricky sih kalau soal nomor 4 ini. Nggak ada? Ya udah, langsung saya bahas saja ya. Jadi untuk yang soal nomor 4 ini sebenarnya agak tricky. Jadi saya menggunakan faktor kuadrat. Kan awalnya kan penjumlahan 3J plus 1, di mana J-nya itu 1 sampai N. Itu saya
faktor kuadratkan biar bisa digunakan rumus 5. Nah, rumus 5 itu kan J-nya harus 0. I-nya harus 0. Nah, untuk biar I-nya sama dengan 0, itu saya pakai yang faktor kuadrat. Jadi, gimana caranya nilainya kuadratnya itu keluar. Jadi di sini saya kalikan 3 kuadrat. 3 kuadrat menyebabkan yang di sini itu min 1 dan yang di luar sini min 1. Jadi ini sebenarnya ada aturan tersendiri sih. Di luar 4 manipulasi itu namanya faktor kuadrat. Jadi mengeluarkan kuadrat dari itu agar nilai ini dapat dimanipulasi nilai ininya bawahnya, batas bawahnya. Jadi setelah dikuadratkan kan dapat 3 kuadrat dikalikan 3J. Nah, yang di atas itu min 1, bawah itu min 1, 3 kuadrat itu dikeluarkan pakai manipulasi 1. Jadinya 9 3J. Nah, 3J dari J sama dengan 0 sampai N-1 itu bisa pakai rumus yang nomor 5. Jadi bisa pakai persamaan ini kita masukkan. Jadi ditemukan 3 pangkat N-1 per 3-1. Hasilnya seperti ini. Jadi dari sini ada yang ditanyakan? Untuk khusus yang soal nomor 4. Jadi itu untuk faktor kuadrat itu di luar manipulasi sih sebenarnya. Jadi sebenarnya masih banyak sekali operasi-operasi aritmatik yang bisa digunakan untuk memanipulasi suatu deret. Jadi seperti itu. Nggak ada yang ditanyakan untuk yang nomor 4? Baik, lanjut ke soal yang nomor 5. Ada yang mau menjawab? Soal terakhir. Bingung Pak, sigmanya ada 2 soalnya. Oh, itu kayak perkalian sih sebenarnya. Jadi bisa nanti dikeluarkan. Jadi sigma di sigma. Langsung saya bahas saja ya. Jadi untuk yang nomor 5 itu ada 2 sigma, di mana ada 2 operasi penjumlahan dari J sama dengan 1 dan I sama dengan 1. Nah, di sini pakai rumus yang manipulasi 1. Jadi memanipulasi, kan yang awal ini J sama dengan 1. Yang variabel yang diubah kan J-nya. Jadi I-nya itu bisa dikeluarkan ke depan, ke sebelum sigma ini, sebelum penjumlahan ini. Terus kan karena J sama dengan 1, terus di sini kan J itu bisa pakai rumus yang nomor 2. Jadi diinputkanlah N plus 1 per 2. Diperoleh hasilnya seperti ini. N kuadrat plus N per 2. Nah, karena ini itu sudah bisa dilakukan perhitungan pakai rumus yang nomor 2 juga, maka kita lakukan penghitungan di rumus ini. Jadi hasil akhirnya N kuadrat plus N per 2 dikalikan N kuadrat plus N per 2. Jadi seperti itu sih untuk misal ada 2 sigma. Jadi bisa dimanipulasi terlebih dahulu untuk memindah variabel yang ada di sigma ini sendiri, di penjumlahan deret ini sendiri. Ada yang ditanyakan sebelumnya, sebelum saya tutup? Mau tanya, Pak? Monggo. NIM berapa? 3005, Pak. 3005, Mas Dewangga. Monggo. Jadi misal di soal ada 2 sigma itu Pak, saya mau bertanya. Sebentar gantian. Mas Dewangga dulu. Jadi notasi 2 sigma itu menandakan bahwa ada sigma di dalam sigma, begitu Pak? Betul. Jadi penjumlahan IJ dari J sama dengan 1, kemudian dijumlahkan lagi pakai I sama dengan 1. Maksudnya seperti itu sih.
Oh iya Pak, Jadi tadi ada dua kali penjumlahan. Ya, kenapa? Oh iya Pak, tadi banyak yang bingung soalnya sigmanya posisinya sama gitu Pak, posisinya bersebelahan gitu. Jadi bacanya agak bingung. Gitu. Itu kayak dua kali operasi penjumlahan sih. Jadi yang pertama itu yang paling dalam dulu dikerjakan, baru selesai. Nanti luarnya itu baru dikerjakan. Jadi seperti itu sih. Baik Pak, terima kasih. Monggo tadi ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak mau bertanya. Ini berapa Mas? Ini 3060. Mas Christopher, ya monggo. Mau bertanya soal nomor 4, Pak. Kalau misalnya itu dibuat batas bawahnya 0 kan dikurangi 1. Lah itu kan batas atas juga kurangi 1, batas bawah dikurangi 1 supaya 0. Itu apakah mempengaruhi konstanta juga? Oh iya, konstanta juga. Misalkan I dan J-nya gitu. Apa tadi? Mempengaruhi konstanta I dan J. Apakah konstantanya juga misalnya dikurangi, ditambah seperti itu, Pak? Apa hanya batas atas sama bawahnya yang dikurangi? Untuk konstantanya itu karena kita di sini kan agar nilainya, tujuannya kita kan dari J sama dengan 1 itu agar nilainya berubah menjadi 0. Itu ada yang namanya faktor kuadrat. Jadi dari sini, itu kan awalnya 3J plus 1. 3J plus 1, kita tarik, kita keluarkan 3 kuadratnya. Jadi kan Iya, 3 Pak. itu min 1, terus yang di atas itu mengaruh juga ke penjumlahannya. Jadi yang atas itu min 1, yang bawah itu juga min 1. Jadi seperti itu sih. Kalau menurut Mas Christopher sendiri gimana? Sharing aja nggak apa-apa. Mungkin Mas Christopher mungkin ada pendapat lain gitu, misal mau diapakan. Kan soalnya juga tadi juga sempat tanya ya, yang untuk yang soal nomor 4 ini ya. Berarti kalau dikurangi, konstantanya tidak pengaruh, Pak. Misalnya ditambah seperti itu. Konstanta ini yang dimaksud? Misalnya 3 terus ditambah 1. Atau hanya dikurangi aja batas-batasnya itu? Nilai batas-batasnya. Kan ada 3J plus 1. Ini juga dikurangi juga. Ini dikeluarkan. Jadi ini juga dikurangi. Jadi maksudnya plus 1 kan itu ada nanti ada deret yang plus 1-nya. Jadi kita tarik keluar biar nilai konstantanya ini tetap 3J-nya ini tetap. Cuma dari plus 1 ini itu agar bisa keluar itu difaktorkan, faktor kuadratkan. Jadi seperti itu sih. Mungkin nanti kalau Mas Christopher kalau misalnya kenapa? Monggo. Saya mau tanya lain, Pak. Kalau misalnya tadi saya tanya di chat AB kuadrat, lah itu kalau saya hitung kan nilainya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lah itu kan tidak bisa dimasukkan ke rumus 2. Jadi solusinya bagaimana? Oh, rumus manipulasi 2. Yang pertanyaan AB A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Kalau rumus manipulasi 2 kan, kalau untuk manipulasi 2 itu nggak boleh ada kuadratnya. Jadi cuma harus pangkat 1 atau nggak ada kuadratnya, baru bisa dikeluarkan. Kalau misal ada A plus minus B kuadrat, itu nggak bisa dipakai rumus yang nomor 2 ini. Jadi seperti itu sih, Mas. Berarti caranya harus dimanipulasi sebanyak 2 kali. Maksudnya dimanipulasi lagi, terus dimanipulasi lagi gitu.
Maksudnya di kan sini sebanyak manipulasi 2 kali itu gimana? sebanyak 2. Bisa apa? Dikasih contoh di chat aja. Manipulasi 2 kali. Karena kalau misalnya A plus B kuadrat kan tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Harusnya A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Berarti A plus B kuadrat A plus B kuadrat itu kan tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, solusinya itu hanya ada dimanipulasi 2 kali. Atau A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat kan itu kan juga tidak memenuhi kan rumus manipulasi 2. Kalau dari Mas Christopher tadi dimanipulasi 2 kali ya. Coba nanti saya coba-coba dulu aja dulu. Sambil mungkin kalau nanti itu mungkin sama tanyakan ke Pak Arif juga sih. Kalau misal masih belum puas dengan jawaban saya. Jadi seperti itu sih Mas. Terima kasih juga ya Mas atas itu diskusinya. Jadi seperti itu sih. Jadi mengingat kita sudah jam 8, biar kita agak malam-malam juga, dari Pak Arif ini saya share screen juga sebentar. Jadi dari hari ini itu sebenarnya ada 2 pertemuan. Yang pertemuan tatap muka itu kita membahas baris dan deret 2, dan yang praktikum dari Pak Arif itu kita ada tugas. Jadi tugasnya sudah ada di e-learning. Jadi nanti kalian bisa akses filenya. Di sini filenya ini, di folder drive itu M03 8-14 Maret, P tugas baris dan deret. Jadi di sini nanti ada tugasnya, bisa kalian kerjakan. Pengumpulannya maksimal hari Minggu pukul 23.59. Jadi sebelum hari Senin. Jadi nanti untuk skema pengumpulannya itu ada 2 format. Yang pertama itu ditulis tangan terus di-scan di kertas, di foto atau di-scan. Atau yang kedua, itu membuat suatu video jawaban. Durasinya maksimal 15 menit. Jadi nanti untuk penilaiannya, itu untuk video itu nilainya poinnya lebih maksimal daripada yang hanya scan. Jadi seperti itu untuk tugasnya bisa kalian lihat di e-learning. Jadi untuk materi perkuliahan kita di AA tatap muka mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.